Halo semua, kembali lagi bersama saya, Jibril Rampengan, mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 bahasa pemrograman, yaitu Fortran, C, Basic, dan Pascal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Selanjutnya, bahasa pemrograman Fortran. Fortran merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi kepada suatu masalah tertentu, khususnya masalah yang berkaitan dengan bidang matematika dan teknik. Fortran merupakan bahasa tingkat tinggi tertua dan yang pertama. Sebelum hadir Fortran, bila seorang akan memprogram komputer, maka ia harus menggunakan bahasa mesin yang rumit. Menggunakan bahasa Fortran tidak terlalu sulit, karena para ahli telah menyusun kamus dalam Fortran untuk menerjemahkannya bahasa Fortran ke dalam bahasa mesin. Nama lain kamus ini adalah compiler. Sejarah Fortran. Pada tahun 1950, seorang ahli dari pabrik komputer IBM atau International Business Machine bernama John berhasil mengembangkan suatu bahasa komputer yang mudah dipakai, bahkan oleh orang yang awam komputer sekalipun. Bahasa itu disebutnya Fortran. Fortran singkatan dari Formula Translation. Bahasa ini cukup mudah dipahami dan efektif untuk digunakan. Fortran untuk pertama kalinya digunakan pada tahun 1954 oleh programmer Research Group IBM pada komputer IBM 704. Bahasa Basic. Basic adalah singkatan dari Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code, adalah sebuah kelompok bahasa pemrograman tingkat tinggi. Secara harfiah, Basic memiliki arti kode instruksi simbolis, semua tujuan yang dapat digunakan para pemula. Sejarah bahasa pemrograman Basic. Pada tahun 1963, bahasa pemrograman Basic dikembangkan oleh John George Kemeny dan Thomas Eugene Kurtz yang berasal dari Dartmouth College. Pada waktu itu, komputer belum digunakan secara luas. Hanya mereka yang mampu membuat perangkat lunak sendiri yang dapat menggunakannya, seperti para matematikawan dan ilmuwan. Setelah diciptakan, pengguna bahasa pemrograman Basic mulai menjamur dan banyak yang mampu memodifikasi. Akhir tahun 1970-an, bahasa Basic menjadi bahasa yang paling populer digunakan pada komputer mikro, dan pada tahun 1980-an, komputer rumahan pun mulai menggunakannya. Hingga saat ini, bahasa Basic menjadi bahasa yang dialeknya beberapa kali mengalami evolusi. Oleh sebab terjadinya evolusi, sehingga menghasilkan ketidakseragaman dari bahasa Basic itu, maka pada tahun 1978, American National Standard International atau ANSI membuat standar untuk bahasa pemrograman. Versi bahasa Basic. Bahasa pemrograman Basic sudah mengalami banyak perkembangan sejak awalnya. Basic yang masih standar. Sekarang ini telah banyak jenis dan versi serta perkembangan dari bahasa pemrograman Basic. Jenis-jenis bahasa Basic antara lain ApplySoft Basic, GBasic, Basic Isam, QBasic, CBasic, MBasic, Basic A, QBasic, eBasic, KBasic, Power Basic, dan Visual Basic. Selanjutnya, bahasa pemrograman C. Bahasa
pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang biasa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi, mulai dari sistem operasi seperti Windows atau Linux, antivirus, software pengolah gambar, hingga compiler untuk bahasa pemrograman. Di mana C banyak digunakan untuk membuat bahasa pemrograman lain, yang salah satunya adalah bahasa PHP. Sejarah bahasa C. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang sangat populer pada saat ini. Lahirnya bahasa pemrograman diawali oleh terbentuknya bahasa assembly yang dikembangkan oleh IBM pada tahun 1956 sampai 1963. Bahasa ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah. Pada tahun 1957, sebuah tim yang dipimpin oleh John Backus berhasil mengembangkan sebuah bahasa pemrograman baru yang lebih diarahkan untuk proses analisa numerik. Tahun 1969, laboratorium Bell, Ed, dan T di Murray, New Jersey menggunakan bahasa assembly untuk mengembangkan sistem operasi Unix yang bertujuan untuk program antarmuka yang bersifat programmer friendly. Setelah Unix berjalan, lahirlah bahasa pemrograman baru yang ditulis oleh Martin Rickards dengan nama bahasa BCPL atau Basic Compiler Program Language. Selanjutnya versi bahasa C. Versi bahasa C terdapat 4, yaitu ANSI C dan ISO C, C99, C1111, dan C18. Selanjutnya bahasa pemrograman yang keempat, yaitu Pascal. Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang sering dipakai untuk belajar algoritma dan pemrograman bagi pemula, terutama di bidang akademis. Bahasa Pascal menerapkan konsep prosedural dan structured programming yang baik, sehingga pas untuk belajar konsep programming. Perintah Pascal mirip dengan bahasa Inggris sehari-hari seperti begin, end, write, dan read. Sejarah bahasa Pascal merupakan pemrograman tingkat tinggi yang banyak dipakai dalam bidang teknik dan sains. Pascal dirancang oleh Prof. Niklaus Wright di Technical University di Zurich, Switzerland pada tahun 1971. Nama Pascal diambil sebagai penghargaan kepada Blaise Pascal, seorang ahli matematika dan filosofi dari Prancis. Terdapat banyak versi produk Pascal baik di platform DOS maupun Windows. Niklaus Wright pada awalnya merancang bahasa Pascal untuk mengajarkan pemrograman kepada mahasiswa di Universitas Ed Zurich di Swiss. Pascal didesain menggunakan structured programming yang kemudian menjadi populer dan banyak digunakan oleh bahasa pemrograman setelahnya. Sejak dipublikasi oleh pada 1970, bahasa pemrograman Pascal mulai digunakan oleh berbagai universitas di Eropa dan Amerika. Walaupun demikian, compiler Pascal, sejenis program untuk menjalankan perintah-perintah bahasa Pascal, masih terbatas untuk kalangan tertentu. Karena saat itu, harga komputer masih sangat mahal dan umumnya hanya terdapat di perusahaan atau universitas besar. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini.